وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita teruskan rasa nemu menoleh ke sebelah kanan, boleh besi sebelah sini supaya majelis ini jadi bulan. Minta kerjasamanya biar tak banyak menoleh ke sebelah kanan. Nanti Bang Iza, Bang Ahmad, tapi terima kasih. Hati itu kadang-kadang teringin. Ada Bang Sanusi, ada Bang Iza, Bang Teguh Ahmad, Bang Hadir, Bang Hadir. Haji itu Garuda. Teringin juga memperlihatkan kepada mereka majlis-majlis kita yang berlangsung sebelum yang berdepan kita ribuan orang. Sekali-sekala saat nanti datang, zamannya ada kesian-kesian seperti itu. Kenapa Allah hadirkan Teguh Ahmad pada jumlah bilangan yang tak ramai? Kenapa tidak pada masa di Pening? Kenapa tidak pada masa di Kudik atau di Timur Tengah? Di Batam. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, Bapak. Coba, siapa yang merasa seronok pada saat dengan kita didatangi oleh calon istri kita dan ngajak kita ke restoran dan makan bersama, tapi pada waktu itu kita tak ada duit? Rasa kecewa betul. Dalam hati saya, seandainya semalam jangankan makan di restoran bintang 5, nak beli pesawat pun kau belikan. Kenapa anda datang hari ini? Yang aku udah bankrupt dah. Seperti itu. Itu keinginan siapa pun punya keinginan seperti itu. Tak kisah. Ada 7 kementerian. Kita jadi presiden. Ekonomi, sosial, kesehatan, keuangan, ekonomi sama, perdagangan, perbekalan. Tambahkan saja dengan yang berikutnya. Agama muslimat, saya sebagai presiden juga sebagai perdana menteri atau sebagai atasan, yang kalau pada saat menteri keuangan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ternyata dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dalam minggu terakhir ini saja perekonomian negara kita mengalami kerugian yang mungkin barangkali akan mengancam negara kita menjadi bankrupt. Menteri Kesehatan pula ramai di kalangan masyarakat yang keracunan. Menteri Kesejahteraan pula ini dengan gejala sosialnya, hubungan subang mahram dan lain sebagainya. Menteri Perbekalan tak macam-mana, tanahnya subur dan juga dengan segala keperluan yang diperlukan serba cukup dan lengkap, tapi ternyata semuanya tandus dan kering dan tidak ada yang dapat dipanen. Agak-agak pusing dan yang memerintahkan itu pusing betul. Macam itu seketika dengan hidup seseorang tidak bersyariat, yang seketika tangannya tidak tahu hukum hakam, yang seketika mulutnya melulu diucapkan, yang pada itu dengan kakinya tidak patuh dengan aturan, yang pada saat dengan rancangannya, cadangannya, duit yang digunakan kepada perkara-perkara yang syubhat dan haram. Bagaimana jiwa raga manusia itu boleh tenteram? Di dunianya tidak akan tenang sebab dia merasa pandangan sinis daripada orang ramai yang walaupun hidupnya mewah, duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi itu dengan dalamannya sedikit memberontak. Kenapa? Tengok seseorang Assalamualaikum atau orang tak nak tengok dia, itu sudah cukup sebagai satu tamparan kuat kepada orang yang hidup seperti itu. Kenapa? Sebab batinnya memberontak, disebabkan kena dengan anggota tubuhnya tidak taat dan juga tidak patuh dan tidak kenal agama dan panduan syariat Allah Jalla wa'ala. Itu perumpamaan secara sederhana. Jadi
indahnya bersyariat sebagaimana saya katakan tadi, maka dengan kita akan mendapatkan keuntungan daripada segala-galanya. Yang pakar spesialisnya itu adalah dunia ekonomi, pakar spesialisnya itu adalah keuangan, pakar spesialisnya itu adalah kesehatan. Masya Allah, tabarakallah, dia boleh kaji dan juga boleh cam jenis ini tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ini khasiatnya untuk mata, ini khasiatnya untuk pendengaran, ini khasiatnya untuk kulit, ini untuk awet muda, ini argan, minyak argan. Ini adalah untuk melembutkan kulit dan juga untuk menampankan dan juga untuk mengawet mudahkan seseorang. Masya Allah, tabarakallah, tentu dia merasa seronok sekali sebab dia memiliki kekayaan pada dirinya sendiri yang segala-galanya boleh diproses untuk menjadi duit, segala-galanya boleh diproses untuk mendapatkan keuntungan yang sejati secara halal. Macam itu kehidupan orang yang hidup bersyariat. Dia boleh kembangkan semua bagian-bagian yang ada pada anggota tubuhnya. Dia boleh mendapatkan keuntungan daripada apa saja. Dapat keuntungan daripada pandangannya, dapat keuntungan daripada pikirannya, dapat keuntungan daripada makanan dan minumannya, dapat keuntungan daripada perhiasannya. Semuanya akan menguntungkan. Sebagaimana dengan orang yang pakar spesialis tadi itu dalam dunia ekonomi, apa saja, apakah itu tanah, apakah itu udara, apakah itu air, apakah itu tanaman, apakah itu kayu, apakah itu batu, pokoknya di mana saja dia berada, dia akan boleh mengolah dan juga boleh memanfaatkan alam semula jadi yang ada di sekitarnya. Apakah itu dengan hutan belukar akan menjadi kekayaan dan juga akan menjadi duit. Macam itu seseorang yang hidup bersyariat, segala-galanya akan menjadi kekayaan. Masya Allah, tabarakallah. Tangan tayammum, mendahulukan yang kanan kiri didahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri diusap dan disapu pada waktu kita berwudu. Kemudian dengan pakaian jangan isbal, jangan kita labuh, kita ikuti pedoman hukum. Kemudian kalau pada waktu kita berbual-bual, pada waktu kita berbicara, pada waktu kita makan, saat ketika kita makan bersama, panduan daripada hukum, suap, makan makanan yang ada di hadapanmu dengan tangan kananmu, dengan ucapan basmalah, hamdalah pada penghujungnya. Ambil, ternyata tulang, ambil dikira daging, ternyata tidak lebih daripada apa yang keras tuh. Allah sudah sembah, engkuas, dikira daging, ketua daging ambil. Harapan dapat daging besar, tentunya engkuas. Ada ilmu, kita tak akan balik ke situ, tidak akan letakkan kembali ke sana. Ambil, kita ketepikan. Ambil manis, buah limau, atau juga yang sejenisnya, kita buka sedikit ternyata belah retak, maknanya dah bosok, maknanya dah rusak. Karena ada panduan syariat, kita tidak letakkan kembali ke tempatnya, kita ketepikan atau kalau perlu kita masukkan ke dalam tong sampah supaya tidak ada lagi orang yang terperangkap setelah kita syariat yang indah sekali. Masya Allah, tabarakallah. Bicaranya bagus, ngomongnya bagus, tidak mau menipu, tidak mau berbohong. Kenapa? Sebab mulut sudah terpadu dengan syariat. Ya memang mungkin mendapatkan sokongan, mungkin akan mendapatkan dukungan, mungkin mendapatkan keuntungan, mungkin mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara menipu akan terelak dirinya daripada penipuan, akan terelak dirinya daripada penyakit hati, akan terelak dirinya daripada perkara yang dimurka, akan terelak dirinya daripada segala yang janggal. Matikan handphone, akan terelak dirinya daripada segala gangguan. Kenapa? Karena ada syariat. Yang tidak ada syariat, tidak ada istilah sopan santun. Nabi kita bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak ada rasa segan dan malu, maka lakukan dan berbuat apa saja. Itu bukan berarti disuruh itu sebagai suatu ancaman. Disebabkan karena buta huruf, disebabkan karena tidak ada pedoman hidup, disebabkan karena tidak ada syariat yang memandu. Itu perumpamaannya seperti dengan seseorang yang timbul tenggelam, ingin menyelamatkan diri, tapi apa daya, tidak ada penyelamat dan tidak ada pelampungnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jangankan dengan seseorang yang hidup tidak bersyariat, kalau seandainya dengan kita keluar daripada masjid yang besar ini, pintunya besar dan juga dengan
masjidnya besar, matikan saja lampu, jangan ada yang menerangi kita, mati total. Jangankan untuk kita pasti sampai ke rumah, untuk kita menuju di mana kasus kita saja kadang-kadang belum tentu pasti dapat. Di rumah kita kadang-kadang kita tahu betul setiap hari. Kita tak tahu turun naik, mudah sekali saja lampu mati. Itu kadang-kadang sampai tersalah hitungan tangga. Memangnya tak pernah mengira kan? Tangga itu dalam berapa tingkat tak sampai ke atas. Jadi pada masa lampu mati itu kita sampai teragak-agak sampai jadi bimbang. Ini masih ada tangga lagi kan? Kadang-kadang dikira masih ada, maka kita turunkan, waktunya masih belum lagi atau sudah. Masya Allah, terperanjat kita, alhamdulillah tidak tumbang. Itu baru perumpamaan sederhana pada saat tidak ada pelita yang menerangi kehidupan kita di rumah. Bagaimana kalau tidak ada pelita syariat? Haram makan, riswah makan, dari judi dimakan, daripada faedah dimakan, daripada penipuan dimakan. Hidup yang semacam itu, kalau dia mewah memiliki segala-galanya sekalipun, tak lama mana mungkin saja itu tidak lebih daripada perangkap Allah kepada orang yang berkenaan, supaya nanti dengan dia layak untuk menjadi penghuni waliyadzubillah. Apakah itu namanya sakar, apakah itu namanya jahanam, waliyadzubillah. Jadi peluang hidup dan kesempatan yang Allah bagikan kepada kita, kita tidak mau kalau canggih dengan teknologinya, canggih dan hebat, maju dengan kemodernannya, tapi dengan ibadahnya tidak seperti itu. Jadi kita berharap keseimbangan dalam hidup, teknologinya canggih, kehidupannya nyaman, tapi juga dalam waktu yang sama kehidupan untuk masa depan kita nanti itu juga harus seimbang dan perlu kita pikirkan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah sekali-kali kau melupakan habuanmu, peluang dan kesempatanmu daripada dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Sehat Pak, jangan ke kelab malam saja, jangan ke kopi saja, jangan ke pejabat saja. Gunakan juga kesehatan kita untuk kita ke masjid. Gunakan juga kesehatan kita untuk kita berziarah orang sakit. Gunakan juga kesehatan kita untuk kita berziarah sanak saudara keluarga kita atau adik-beradik kita. Itu alhamdulillah. Gunakan juga kesehatan kita untuk yang positif. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Tengok antara dua yang berlawanan dengan perumpamaan saya tadi itu. Yang bodoh masuk surga, yang cantik masuk surga, yang kaya masuk surga, yang miskin masuk surga, asalkan mereka patuh dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Dua berlawanan. Yang satu huduh sungguh, manusia yang terhuduh di dunia, istrinya cantik sungguh, yang tercantik di dunia. Tapi peliknya seketika mendengar ungkapan kata-kata hamdalah dengan luahan terima kasih, dan juga dengan keputusan atau ketetapan yang menyatakan kita nanti akan bersama di dalam surga. Nanti kata siapa? Kata si perempuan tadi itu, istrinya cantik, bukan cantik. Suaminya huduh, bukan huduh sungguh. Suami yang paling huduh, yang super huduh tadi, multi level huduh tadi itu, terbaring di atas para perempuan yang cantik sungguh. Cerita itu masyhur. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya orang-orang kaya yang berpeluang untuk masuk surga, orang-orang miskin pun juga semacam itu. Bukan hanya orang-orang miskin saja yang berpeluang untuk mendapatkan rahmat, maghfirah dan surga yang abadi pada hari kiamat. Orang-orang kaya pun juga seperti itu, asalkan masing-masing menggunakan leluasa nikmat yang Allah bagikan kepada diri mereka. Kalau masing-masing menggunakan nikmat yang Allah bagikan, atau juga dengan cobaan yang menimpa, ikut pedoman hukum akan indahnya bersyariat,
semuanya akan menjadi penghuni surga Allah nanti pada hari kiamat. Jadi pada saat suami yang sedang terbaring di atas paha perempuan tadi itu, setelah sedang tidur, bukan di atas bantal yang empuk, tapi di atas paha istri yang seksi, mulus dan bersih. Alhamdulillah. Belum tentu raja, presiden, ataupun juga dengan menteri-menteri boleh menghayalkan kehidupan yang seperti ini. Kalau seandainya mereka boleh seperti itu pun wajar-wajar saja, karena dia menteri, karena dia kaya, karena dia memerintah. Tapi seperti aku, buruk, jelek, tidak ada kamus kejelekan, melainkan lengkap terkumpul pada dirinya. Boleh mempunyai istri yang secantik dia, itu tidak dikhayalkan oleh sesiapa. Alhamdulillah. Jadi kata sang istri pula, saat ketika mendengar lantunan terima kasih ucapan alhamdulillah daripada sang suami, istri langsung berkomentar. Komen istri semacam ini, Bang dan aku, insya Allah kita akan sama-sama kekal abadi di dalam surga. Insya Allah kita akan sama-sama masuk surga. Jadi suami tadi itu terperanjat. Aku masuk surga, oke, karena aku bersyukur. Jadi kata sang istri, abang akan masuk surga karena abang dapatkan aku yang seksi, yang cantik, yang jelita, dan abang bersyukur kepada Allah. Yang sepatutnya abang itu dapat orang yang seperti abang juga. Sama-sama huduh dengan huduh, campur huduh. Nita abang dapat yang tercantik seumpama aku, dan abang bersyukur. Orang yang bersyukur masuk surga. Sementara dengan aku, sepatutnya aku kawin dengan laki-laki yang paling tampan di dunia, tapi aku boleh sabar dengan kehuduhan abang. Maka orang yang sabar pun juga akan masuk surga. Nah, coba kan janji tak? Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu cara kita menanggulangi. Macam tu cara kita untuk mengendalikan keadaan. Jangan stres. Bagaimana dengan hidup kita senantiasa nyaman, senantiasa bahagia? Ya, kalau seandainya ada tantangan tentang hidup, memang gejolak hati kadang-kadang tak dapat dikawal, tapi harus kita pandai mengendalikan keadaan. Jangan sampai stres, jangan sampai tak lalu makan. Ini dulu nih kaki pisang goreng, tapi disebabkan karena tak ada light, tak lalu pisang goreng. Tak boleh macam tu, makan pisang goreng. Jangan sampai pergi 2 kali. Tadi teh tarik, minum teh tariknya habis. Pisang gorengnya tak cukup, beli sedikit saja pisang goreng tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitulah caranya untuk kita mengatasi segala masalah. Jadi jangan sampai gara-gara kena sedikit ujian, gara-gara kena sedikit cobaan daripada Allah Jalla wa'ala, ya Allah ingin menguji ketabahan kita dan kesabaran kita, membuat kita jadi stres dan mabuk kepayang lupa daratan, sampai kewajiban tertinggalkan, sampai kita tidak tahu karena apa dengan Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi saya simpulkan saja, ambil peluang, karena tajuk yang diberikan kepada saya baru saja saya tahunya pada masa di TV3 tadi itu. Nih Ustaz Hanif beritahukan nih tajuknya akan dibicarakan dari situ rahah. Kalau inginkan rahah yang abadi, ketenangan yang abadi, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat, maka kita mau tidak makan semat hidup kita dengan panduan syariat Allah Jalla wa'ala. Apa? Tidak ada istilah ketinggalan atau kelewatan waktu, sebab ilmu tidak mengenal waktu. Tuh dengan mereka-mereka yang bertafakuh fidin di kalangan para sahabat Rasul, pernah yang menjadi kaki patung, menjadi kaki berhala, menjadi kaki perempuan, menjadi kaki judi, menjadi kaki maksiat. Ternyata mereka dapat memanfaatkan detik-detik waktu terakhir mereka dengan bertafakuh fidin, mempelajari hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Apakah itu dengan pengajian hadis? Nikmat betul, Masya Allah, tabarakallah. Kalau hidup kita itu ikut aturan. Jadi yang memerintah nyaman, tenang, ekonominya oke, kesehatannya oke, sosialnya oke, budayanya oke, perekonomian dan juga dengan politiknya oke, Masya Allah, tenang. Maka seperti itulah juga dengan jiwa kita akan kembali dengan tenang kepada Allah Jalla wa'ala kalau hidupnya senantiasa dengan pedoman syariat hukum hakam
ihdinas siratal mustaqim, dzalikal kitabul la raiba fihi, itulah kitab yang tidak diragukan, hudan lil muttaqin, akan menjadi hidayah, bimbingan dan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ada wabillahi taufiq. Silakan yang ada soal sampai pukul pukul 9 sekian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama kan? Baca basmalah tak baca basmalah minum juga. Ambil dengan kaki pun kalau boleh minum juga. Bedanya, ada bedanya. Tapi bismillah, angkat dengan tangan kanan, terus kita minum. Jangan bernapas, itu pedoman daripada syariat. Alhamdulillah, setelah itu alhamdulillah dapat pahala daripada minumnya. Daripada minum berdiri, tangan kiri, masya Allah tabarakallah, sambil bernapas lagi. Itu sunahnya pemain bola sepak. Tidak dapat apa-apa, sia-sia hidup, umur berjalan. Masya Allah tabarakallah. Makanya ikut pedoman hukum tadi siang, pakai baju putih, serba putih, dapat pahala. Hitam, biru, kuning, hijau, tak dapat apa-apa daripada pakaian. Tadi malam Imam Ismail sekali pakaiannya. Jangan bacaan lawa. Bukan dengan bacaan yang cantik, tapi juga harus cantik syariatnya, harus cantik hukum hakamnya, harus cantik cara mengimaminya. Betul ikut panduan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi tadi malam kami sembahyang di sebuah masjid. Ya Allah, baju tadi waktu betul-betul terlalu sungguh. Yang paling tidak pun hukumnya makruh. Itu berarti baju tidak ikut pedoman hukum. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kalau sampai belah dari sini ke bawah, itu sudah tidak ikut pedoman syariat. Silakan. Dari mana tuh pertanyaan banyak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disediakan 10 soalan ini. Dari mana? Daripada masjid sendiri. Sini? 10 soalan, tetapi kami pilih-pilih soalannya kerana adanya. Ya memang soalan itu tak ada yang panjang-panjang. Kalau panjang jawabannya yang pendek. Jadi kalau soalnya pendek jawabannya yang panjang. Biasa macam itu. Soalan pertama, saya berniaga dan mengeluarkan modal sebanyak RM100 untuk 1 unit barang. Apakah di dalam Islam ada ditetapkan berapakah harga maksimum atau gandaan yang boleh saya naikkan sebagai keuntungan jualan? Jadi memang susah sikit untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang seperti itu. Dalam berapa kali ganda kita boleh mendapatkan keuntungan. Jadi kalau melipat gandaan daripada Allah, satu dirham duit yang kita infakkan fisabilillah balasannya sampai pada 700 kali lipat. Bikuli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Tapi apakah dengan kita daripada modal sedikit boleh kita jual 10? Nah, jadi di sini yang menjawab yang walaupun daripada hadis tidak menjelaskan tentang dalam berapa kali ganda kita boleh mendapatkan keuntungan daripada barang yang kita produk atau daripada barang yang kita beli. Tapi daripada ungkapan kata-kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di khalayak para sahabat, di hadapan para sahabat, dan itu merupakan kesepakatan ijma' sukuti daripada mereka. Jadi pada itu kafilah dagang beliau datang daripada negeri Syam, maka pedagang-pedagang daripada Madinah, kopra-kopra Madinah itu pada berdatangan untuk membeli barang dagangan yang datang daripada Syam yang mampu untuk memberikan keuntungan sampai sekian kali ganda. Berapa? 2 kali lipat, minta maaf. 3 kali lipat, minta maaf. 5 kali lipat, minta maaf. Kata beliau, kalau ada di antara daripada kalian yang boleh bagi aku keuntungan sampai 10 kali ganda, RM1 menjadi RM10 akan saya jual. Beliau berkata semacam itu. Dari khalayak orang banyak, di khalayak para sahabat. Kalau seandainya ada yang mampu untuk memberikan keuntungan sampai pada 10 kali ganda, maka
dengan barang kafilah dagang tersebut itu akan aku jual kepada kalian. Jadi kata mereka, inilah kami koprat orang-orang kaya Madinah, bisnismen Madinah sudah terkumpul semuanya. Yang paling mampu pun mereka memberikan keuntungan sampai kepada 5 kali ganda. Keesokan harinya dengan bulan sejumlah berapa juta RM atau dalam berapa ratus ribu kekayaan yang datang daripada negeri Syam tadi itu semuanya disedekahkan di jalan Allah Jalla wa'ala. Sebab kata beliau, hanya Allah saja yang mampu, yang maha mampu untuk memberikan keuntungan sampai kepada 10 kali lipat. Yang saya maksud daripada cerita tadi itu, Sayyidina Utsman meminta keuntungan sampai kepada 10 kali ganda. Seandainya itu haram, tidak boleh, tentu akan ada di kalangan para sahabat yang komplain. Tapi pada satu semuanya akur. Dan juga sebagaimana kita ketahui, semakin sedikit dan semakin banyak tuntutannya atau juga yang meminatinya, harga akan semakin mahal. Tapi pada saat barangnya banyak, pembedanya sedikit, tentu dengan harga akan turun. Jadi kita hubungkan dengan kejadian tadi itu, kalau sampai kepada 10 kali lipat. Kalau ulama Toki tidak mengatakan 10 kali lipat, tapi selama tidak keterlaluan. Masya Allah, tabarakallah. Pisang goreng orang jual RM1, kita jual RM15 itu memang langsung. Mantap-mantap orang pindah dengan pisang goreng, ternyata sekekedat pisang goreng dijual dengan harga RM15. Saya tak kota RM15. Ya ilaha illallah, Tuhan aja dah jadi wisatawan dalam jangka 1 bulan kan. Mana boleh untungnya sebanyak itu kan sudah tidak wajar, sudah melebihi daripada batas kewajaran. Modal 1, untung 3, untung 4 itu masih boleh tahan lagi, asalkan jangan kereta. Kalau kereta tak ada untungnya sampai 3, 4, 5, 600% itu tak ada. Ya, harga 100.000 paling dijual dalam 110, 115. Ada yang 100 jadi 200. Kalau tidak terlampau ramai orang-orang kaya di negara kita. Kalau terlampau ramai orang-orang kaya, akan ramai juga orang-orang miskin. Kenapa? Sebab kekayaan mereka nanti akan memeras tenaga kemampuan orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin sudah tidak berkemampuan untuk memiliki kendaraan, karena dengan kendaraan sudah dijual dengan sekian kali ganda. Silakan dari sini juga silakan, santai saja, rahatnya tenang, rehat, selesa, nyaman. Allah silakan. Jadi tak perlu sisau. Silakan. Baca dulu. Ndas itu silakan. Tak pakai mic pun tak apa. Baca aja. Baca. Apakah hukum bila perempuan dalam hadas besar membaca surah-surah lazim dengan niat disedekahkan kepada arwah-arwah, dan bila dengan orang lain baca Quran, dia terikut-ikut membaca di dalam hatinya? Apakah perempuan pada masa uzur membaca Al-Quran di dalam hati dan diajarkan pahalanya kepada orang-orang yang meninggal? Jadi jangankan dalam bentuk bacaan yang dibaca dengan pandangan mata kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dalam bentuk tafakur saja kita sudah mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Rencana kita untuk kesejahteraan, kepada yang lebih baik, kepada yang mulia, kita punya cadangan, kita punya target, kita punya keinginan, itu tidak lebih daripada mengembangkan niat yang ada di dalam hati. Jadi niat yang tersirat di dalam hati itu kita kembangkan. Seandainya saya punya duit banyak, saya juga akan buat masjid yang seperti ini, dan juga saya akan hidupkan masjid saya ini dengan mengeluarkan modal 1 juta untuk tahun ini sebagai tahun yang pertama. Duit yang 1 juta tadi itu untuk apa? Untuk beli nasi bungkus, untuk beli nasi lemak. Tiap orang yang sembahyang, ada di Bali katanya. Semalam itu siapa bercerita dengan saya. Satu buah masjid di Bali dibangun oleh orang Eropa, tapi orang putih dan Islam. Jadi masjid tadi itu tadinya kosong, tapi masya Allah pakas besarnya buat nasi lemak. Tiap selesai salat jamaah dia bagi nasi lemak pada jamaah. Akhirnya tuh diantara daripada masjid yang sukunya sama dengan hari Jumat. Insyaallah. Di Bali sampai cerita kepada Allah SWT. Siapa? Datuk Mufti ente.
itu Mufti Perak cerita, Masya-Allah tabarakallah. Di Cina pada masa dia pergi ke China. Jadi kata beliau, dikira pergi ke masjid pada pukul 10, 11, 12 tadi itu sudah terlalu awal. Ternyata beliau pergi ke sebuah perkampungan orang Islam. Begitu sampai ke sana masjid sudah penuh, semuanya senyap, bening, bukan tidur. Senyap, bening. Umar Kamil duduk mereka dengan zikir. Tidak ada seorang pun yang menyibukkan diri dengan urusan dunia. Falsafah mereka Jumat itu adalah untuk akhirat. Ini untuk masa depan kita. 6 hari untuk urusan dunia. Bahkan untuk hari Jumat kita sita balik untuk urusan dunia kita. Dunia yang 7 hari tadi itu, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 6 hari. Apakah tidak cukup sedangkan di dunia kita terus sementara? Takkan 1 hari untuk akhiratnya selamanya itu tercemarkan dengan urusan dunia, handphone, network, Facebook dan sebagainya. Itu falsafah mereka. Senyap. Setelah adzan berkumandang, selesai salat dilaksanakan, imam membimbing subhanallah, alhamdulillah, semuanya berzikir. Selesai. Yang kedua yang benar perhatian pula, kita bilang perempuan-perempuannya itu terbagi kepada 3 kumpulan. Ada perempuan-perempuan yang pakai tudung putih. Ini saya lupa dah. Tudung putih 1, hijau 2, biru 3, bisa saja. Jadi beliau pun tertanya-tanya, kenapa muslimahnya ada 3 fashion pakaian yang semacam itu? Rupa-rupanya yang putih-putih tadi itu semuanya darah. Sementara yang hijau-hijau tadi itu masa suburnya semuanya sudah janda. Sedangkan yang biru-biru tadi itu adalah istri-istri orang, punya suami. Nah, seperti itu Cik. Jadi orang takkan salah pilih, takkan cocok istri orang. Misal saja nikah kalam tadi itu. Jadi yang hijau semuanya ibu-ibu tunggal. Ibu tunggal, nah, yang sudah janda. Sementara yang biru masih punya suami, ada suami. Yang putih semuanya perempuan-perempuan darah. Jadi kalau ada cadangan nak minat, jangan pilih yang biru tadi itu istri orang. Bagus juga. Itu di Cina kata dia seperti itu, Masya Allah. Kembali kepada pertanyaan tadi itu, dah lupa ada pertanyaannya apa tadi itu? Di dalam hati untuk disedekahkan. Jadi macam mana? Itu baru dengan rencana. Dia seandainya Allah bagi duit 1 juta saya gunakan untuk buat sedekah kepada yang sudah di masjid Raha, akan mendapatkan raha sepanjang hari, makan untuk 3 kali dijamin. Masing-masing akan buat duit 20 RM, 5 RM untuk sarapan pagi, 7 untuk 8 siang makan banyak sikit, siang 8 RM, malam 7 RM. Masya Allah tabarakallah, penuh masjid, penuh insyaAllah. Dia dari mulut ke mulut dia. Saksikanlah, kunjungilah. Masya Allah tabarakallah. Ada yang berbulan-bulan sembahyang 5 waktu di sini. Sembahyang 5 waktu di sini berarti dalam sebulan sudah dapat tidak kurang daripada 600 RM. Lumayan, Masya Allah tabarakallah. Modal 1 juta saja. Nanti setelah setahun yang 1 juta tadi itu habis, tapi suasana jamaah, hati dah bening dengan misi, sudah bening dengan zikir, hati sudah tidak gundah. Sebab hati orang yang gundah takut masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena dia tahu dirinya berkelemahan dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Dia merasa dirinya akan dipandang sinis oleh Allah sebab maksiatnya banyak. Makanya itu tidak perlu heran kalau seandainya kaki-kaki maksiat itu jarang-jarang kelihatan di dalam masjid. Kenapa? Sebab hatinya memberontak. Dan juga pada masa nak menuju ke masjid itu remang-remang ternyata masuk ke gelap malam. Kenapa? Sebab takkan mendapatkan sokongan daripada hati dan juga daripada semuanya. Nah, jadi seperti itu. Itu terencana dan dapat pahala. Lebih-lebih lagi kalau mata melihat, mulut umat kami membaca tapi tidak berbunyi. Jelas dan pasti bacaan Al-Quran yang semacam itu akan ada ganjaran pahalanya dan dihadiahkan atau boleh dihadiahkan kepada
sesiapa saja. Sebab bukan hadiah kita yang sampai, tapi kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah sampaikan pahala bacaan kita dan kebaikan kita tadi itu kepada orang-orang yang kita inginkan. Yang ketiga, silakan. Sini. Ya, salam wabarakatuh. Saya Faizal dari Cek Sarawak. Saya nak tanya macam mana nak hilangkan rasa ujub dalam diri, dan yang keduanya macam mana nak didik hati untuk melakukan kandungan. Macam mana menghilangkan rasa ujub dalam diri, yang keduanya mendidik untuk bangun malam kandungan. Mendidik untuk bangun malam, minum air setengah jam sebelum tidur. Anda boleh pastikan Anda akan terbangun tengah malam. Minum sebanyak ini, Maji. Minum sebanyak ini sebelum tidur. Minum saja, tak payah baca doa-doa. Minum setengah jam saja. Kompong pukul 2, pukul 3 pagi akan terbangun. Mungkin pukul 12 sudah terbangun dah. Itu amalan yang paling mujarab untuk bangun dengan Sementara untuk menghilangkan diri daripada riya, kita kenapa riya? Kenapa kita minta dilihat? Kenapa kita minta dinilai? Makhluk itu tidak punya kemampuan sedikit pun untuk memberikan ganjaran pahala kepada kita. Bahkan ibadah kita yang kecil tadi itu kita cemarkan. Kalau kita bawa baju setakat 1 helai ya. Sedangkan perjalanan yang kita tempuh jauh, dari sini kita ke Kelantan, dari Kelantan kita ada majelis. Takkan dengan kita bawa baju yang sudah lusuh, yang gosok dan kotor dan ternodai dengan bermacam-macam kotoran. Mesti kita akan jaga, naik bus kita jaga. Kalau perlu pada masa kita masuk bilik air, kita tanggalkan, kita pakai pakaian dalam saja pada waktu kita masuk, untuk kita menjaga baju kita yang soleh tadi itu. Kenapa? Karena kita tak punya banyak. Kalau punya banyak pun tetap saja tidak sepatutnya pakaian kita kotori. Sekarang ibadah kita sebanyak apa? Bagaimana dengan kita menodai amal ibadah yang serba sedikit, yang serba kerdil, dan kepada siapa? Tidakkah yang mendatangkan, yang memberikan, dan yang menganugerahkan karunia, petunjuk, hidayah, kekuatan, taufik, makanan, minuman, dunia, dan segala kalam itu adalah Allah. Kenapa kamu kongsikan aku dengan makhluk? Kalau seandainya makhluk yang bagi kamu makan, mungkin kamu boleh berpura-pura dengan makhluk. Kalau memang makhluk yang bagikan kamu kesehatan, sebab karena yang bagikan kita kesehatan, dia yang bagikan kita kekuatan, bahkan dia yang memberikan kita petunjuk, mungkin saja kita boleh beribadah untuk makhluk. Maksudnya riya, minta dilihat agar kita dipandang hebat dan mulia. Tapi pada saat segala-galanya daripada Allah, hidupmu daripadaku, kesehatanmu daripadaku, tenagamu daripadaku, semuanya daripada aku. Kenapa sampai kau kongsikan aku dengan makhluk? Kawin belum? Sudah kawin belum? Belum. Kalau ada seorang perempuan nak lamar kita, masuk SMS dalam Facebook kita, anak sebut namanya Bang Ahmad. Bang Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya Siti Nur Aliza, usia saya 21 tahun, cantik, berkulit putih, hidung mancung, berambut perang, dan juga berperawakan Prancis, kacokan Arab. Dan saya orang baik, rajin ibadah, rajin zikir, dan lain sebagainya. Kalau abang tak keberatan, aku lamar abang untuk menjadi suami saya. Tapi supaya aku tidak menipu abang, aku dengan segala kelebihan yang aku miliki tadi itu hanya boleh mencintai abang dalam 50%, sebab hatiku masih ditawan dan dimiliki oleh sang kekasihku yang dahulu. Agak-agak anda boleh komen. Apakah anda katakan, tak masalah lah, 50 pun udah lumayan banyak. Nah, kita cari perempuan yang tulus, ikhlas cinta ke kita. Taklah kalau sampai dia kongsikan kita dengan laki-laki yang lain. Kita saja tidak mau kalau sampai cinta seorang perempuan itu terbagi dua. Dia kata saya cinta kamu dan juga cinta seseorang. Taklah, kecuali kalau dia sayang pada mak dan ayah dia, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia kata ada seorang pemuda itu yang ada dalam hatiku, abang itu hanya dalam 30% saja. Kita akan cari seorang perempuan yang memang betul-betul 100% mencintai kita. Perempuan tadi itu sebanyak apa jasanya dengan kita?
Baru nak tawarkan diri kita tolak dia. Yang walaupun free, tidak perlu mahar, tidak perlu hantaran, tidak perlu itu dan ini, tetap kita tolak. Bagaimana Allah yang bagikan segala-galanya kepada kita, terus kita kongsikan ibadah kita kepada Allah dengan seorang makhluk yang kerdil, yang tidak memberikan apa-apa kepada kita. Kalau kita cemburu saat ketika terbagi cintanya kepada kita, maka Allah lebih cemburu. Allahu aghyar. Ayah Allah lebih cemburu lagi daripada kita. Saat ketika ibadah kita kongsikan dengan makhluk, makanya itu dinyatakan dalam beberapa ayat dan juga di dalam beberapa hadis, Allah tidak akan menerima amalan kecuali makana khalisan lahu, kecuali yang tulus ikhlas karena Allah. Satu. Kemudian yang kedua, siapa yang bagikan kita petunjuk sehingga dengan kita ringan bangun ke masjid, beribadah, berzikir? Jawabannya Allah. Kalau inginkan yang murni, inginkan yang utuh, inginkan yang bersih dengan pahalanya yang cukup, maka mau tidak mau kita harus tulus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, innama a'malu binniyat, yub'asuna soal qadri niyatihim. Masing-masing itu nanti akan dibagi Allah sesuai dengan niatnya masing-masing. Tentang amalan tahajud tadi itu, yang pertama kita tadi suasana dan kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua kita kenali dan kita baca tentang fadilat untuk melaksanakan fadilah salat tahajud, kelebihannya, keutamaannya. Entah guna motor apa? Kenapa beli motor itu? Mesti kan karena kita pelajari dulu kelainannya, kelebihannya. Ya imam kelainannya karena harganya murah, ya imam kelainannya karena lebih canggih, karena kelainannya karena lebih laju, ya imam kelainannya karena utuh dan kuat. Mesti ada pilihan. Nah, jadi begitu juga ketika dengan kita, kalau kita nak kekalkan diri dengan sesuatu, kita kenali kelebihannya terlebih dahulu. Itu terhadap jiwa raga kita yang hanya terpacu dengan fadail, tapi ada dengan sebagian tak payah tanya. Kalau pada saat dia dengan Nabi kita buat, dia buat. Nabi kita kata, dia katakan. Nabi kita lakukan, dia lakukan. Nabi kita pakai, dia pakai. Jadi kadang-kadang pertanyaan kita tuh agak pelik. Kelebihan pakai sorban, kelebihan pakai cincin, kelebihan pakai selendang, tak kisah. Ada tak ada kelebihannya yang sangat pasti. Nabi kita senangkan yang itu, kita sukai. Nabi kita nakannya itu, kita juga menginginkan perkara yang sama. Begitu para sahabat Nabi terpacu naluri dan keinginan mereka, yang pada saat mereka mengetahui Nabi kita pernah memakainya, Nabi kita pernah melaksanakannya, Nabi kita pernah memakan atau juga meminumnya, apa saja Nabi kita lakukan, mereka lakukan. Itu kelas elit. Kelas yang seumpama kita ini, kita terpacu dengan targhib, terpacu dengan balasannya Allah. Salat tahajud untuk kesehatan jasmani, insya Allah tak akan banyak penyakit yang menimpa diri seseorang yang senantiasa bertahajud. Bagi tengah malam berhenti berdoa, ya Allah, berjalan alam kubur yang barangkali sampai sekian ribu tahun, ya Allah. Seperti itu, nangis di hadapan Allah. Orang yang sudah biasa menangis di hadapan Allah tidak akan berpura-pura nangis di hadapan makhluk, sebab terasa ringan, terasa nikmat dan terasa seronok sekali. Saat ketika dia sudah merasa cukup dengan pandangan Allah. Ria, pertanyaan yang pertama tadi itu, Allah bertanya, apakah tidak cukup dengan pandanganku? Apakah tidak cukup dengan balasanku? Apakah tidak cukup dengan anugerahku? Sehingga sampai kau kongsikan ibadahmu dengan makhluk yang kerdil, yang memerlukan segala-galanya juga daripada aku. Jadi kita gunakan bahasa hati, dan sebelumnya dengan bahasa ilmu, pelajari sirah salafun saleh, kehidupan salaf yang tulus ikhlas dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Terakhir 5 menit, silakan. Ya, salam wabarakatuh. Ya. Untuk yang ibadah yang saya kata masa cinta dulu, masa solat sunat awal-bi, boleh digabungkan tu macam mana masa-masa bulan Ramadan, sebab masa tu ada puasa masa streaming. Masa itu mungkin tak habis keterangannya. Jadi pertanyaan kepada Imam Ibn Abi Tuwarrah daripada Imam murid beliau. Jadi Syekh Ahmad Ad-Darani bertanyakan kepada Imam Ahmad Ibn Abi Tuwarrah, kata beliau, kalau saya puasa, saya tidak boleh melaksanakan salat awabin. Kalau saya senantiasa istiqamah pemimpin dengan salat
sunat awabin, saya tidak boleh puasa. Sebab karena kesuntukan waktu, asik-asik berbuka, sunat awabin akan habis. Jadi akan mengorbankan salah satunya. Pada saat itu disarankan oleh guru beliau untuk mengekalkan sembahyang sunat awabin. Sembahyang sunat awabin itu paling sedikit 2 rakaat. Sempurnanya 6 rakaat. Nabi kita bersabda, barang siapa melaksanakan 6 rakaat sembahyang sunat selepas maghrib, pahalanya mengimbangi pahala ibadah 12 tahun. Sembahyang sunat awabin 6 rakaat selepas maghrib mengimbangi pahala ibadah 12 tahun. Dan yang lebih sempurna lagi kalau kita laksanakan sampai kepada 20 rakaat antara maghrib dengan isya. Jadi ya pesen seumpama kita yang malah kita untuk salat awabin, salat sunat maghrib pun kadang-kadang tertinggalkan. Adalah kita buat campurnya. Sebab kita sudah diperkenalkan dengan jenis-jenis herbal, makanan, minuman yang 2 dalam 1, 2 dalam 1, 3 dalam 1, seperti itu kan. Nah, jadi maksudnya 3 dalam 1, tongkat ali ada, tarik ada, adik ada, semuanya ada. Itu 3 dalam 1. Jadi kita juga nak buat ibadah 2 dalam 1 ada, tapi tidak semuanya macam itu. Jadi misalkan saja katakan seperti dengan gulai. Gulai itu tidak boleh kita campur dengan sop kambing atau dengan sop tekok. Tak jadi apa-apa. Gulai ikan atau gulai daging, gulai apa, tak boleh dicampur dengan sop. Selalu dia takkan jadi. Nasi kerabu sudah banyak campurannya. Itu jangan sampai dicampur dengan nasi mandi. Rasa mandi tidak, rasa kerabu tidak, akhirnya jadi kerabu nasinya. Rasa tak boleh dicampur dengan seperti itu. Kan? Tapi ada yang boleh dicampur. Seperti apa? Roti canai dengan roti Arab, dalca sekali tuang. Nasi biryani ada dalcanya, tuang. Oke, jadi tidak ada masalah. Ada yang boleh dicampur, yang tidak. Ibadah juga seperti itu. Maka dengan sembahyang sunat maghrib masih boleh dicampur dengan sembahyang sunat awabin. Sengaja melaksanakan sembahyang sunat maghrib 2 rakaat dan sembahyang sunat awabin bila ta'ala. Allah kata malaikat kaki pemalas. Sebab hukum kata kan enak tu syariah. Tapi mana boleh witir dicampur dengan maghrib? Mana boleh zuhur, asar, isya buat 4 rakaat saja? Ikut kias-kiasan. Saya masih ada Ramadan ini. Boleh dikampung? Wajib. Jangan sampai terbawa-bawa ke Ramadan yang akan datang. Tapi bagaimana Syekh? Kalau saya lakukan itu nanti pada nisfu Sya'ban yang bertepatan dengan hari Kamis, agak-agak saya boleh dapat ketiga-tiganya tak? Dapat puasa tatawu'an, dapat puasa sunat hari Kamis, dan dapat puasa nisfu Sya'ban. Dapat ketiga-tiganya. Dapat ilmu yang itu terus buat kias. Kalau macam tu Zuhur, Asar, Isya campur baur ketiga-tiganya buat 4 saja untuk 3 kewajiban. Jangan dikias-kiaskan macam tu. Mana boleh sepat-pat proton wira nak dicampur dengan kancil. Nak boleh, tak jadi. Tak susah-susah pikirkan, tayak kancil pasang untuk wajah. Tak bakalan jadi. Satu saja, yang walaupun satu jalannya jalan dalam 50 km saja sudah ke jurang ila akhir. Sepat saja tidak perlu dicampur buat macam itu juga dengan ibadah. Tapi ada di antara daripada ibadah seperti Jumatan tadi itu. Boleh mandi untuk junub dan mandi untuk Jumat. Gabung dapat kedua-duanya. Yang lain? Haji? Ada pendapat mengatakan umrah tak perlu buat tawaf wida. Allah, ada pendapat mengatakan umrah tidak perlu tawaf wada. Memang betul tuh. Tapi kalau umrahnya bukan di Mekah, kalau seandainya dia tidak meninggalkan tanah haram, sebab tawaf wada tidak ada hubungannya dengan umrah dan tidak ada hubungannya dengan haji. Haji tak haji, umrah tak umrah, tiap orang yang meninggalkan lokasi tanah suci Mekah wajib melaksanakan tawaf wada. Hatta dengan penduduk Mekah sendiri. Pada masa mereka nak bermusafir, sebelum mereka musafir wajib melaksanakan tawaf wada. Maka itu tadi saya katakan, kalau ada dengan seorang berumrah di Putrajaya, itu memang tak payah buat tawaf wada. Tapi kalau umrah di sana, kompong dengan tawaf wadanya wajib dikerjakan. Kenapa? Sebab tawaf wada itu diwajibkan kepada tiap orang yang meninggalkan lokasi tanah haram.
Itu tadi, Pak, silakan. Hah? Ya. Hukum guna duit kertas pada masa kini. Agak kasar, tidak sah. Kalau kita katakan penggunaan uang kertas yang sudah tidak bersandar kepada emas dan perak itu tidak sama hanya dengan emas dan perak, maka transaksi jual beli kita itu jadi tidak sah. Satu, dan zakat tidak diwajibkan. Dua, dan ketiga, tidak ada istilah riba atau faidah. Tiga, dan banyak lagi perkara-perkara lainnya, diantaranya seperti dengan mahar, seperti dengan tebusan, seperti dengan kafarat. Semuanya itu tidak sah kalau seandainya hanya dibayar dengan kertas semata-mata. Yang walaupun mungkin dengan stoknya tidak ada, tapi dengan pihak kerajaan atau yang mencop, yang mengeluarkan duit daripada pihak banknot disebut seperti itu sudah meletakkan nilai daripada tiap uang yang 50 RM, nilai kegunaannya boleh beli gula sampai 10 kilo misalnya, seperti itu. Jadi dengan penilaian yang ada tadi itulah, kepada seseorang yang terlibat dalam kes pencurian, tangannya akan dipotong. Kalau seandainya nilai kertas seperti kertas, ada pernah tengok majalah Solusi tak? Solusi Putusan Malaysia, Harakah, Fikrah, oke, pernah. Nah, satu helai uang dulu rasanya pada tahun 2000-an, anda sudah lahir kan? Sudah ada, lebih daripada tahun 2000 lagi. Sebelumnya lagi sudah lahir. Kan masa itu kita masih guna duit yang 500 RM satu lembar. Ada 500 kalau tak salah juga ada yang 1000 kan? Nah, yang 1000 RM pada masa itu masih diguna lagi. Saya pernah menerima hadiah daripada seseorang satu helai duit RM yang bernilai 500. Jadi kalau seandainya duit kertas tidak mempunyai nilai senilai emas atau perak, maknanya satu akhbar Harakah, Putusan Malaysia, berita harian di segi kertasnya itu lebih banyak. Tapi bagaimanapun anda takkan boleh menggunakan kertas Harakah untuk beli apa saja. Kertas Harakah tertentu kita kerakar, kita potong-potong. Wah, cantik deh, sudah selip mata. Kipas berapa? 300 RM. Cik, anak bagi 3 helai kertas putusan boleh tak? Haji 3 helai yang ratusan oke. Kenapa tidak boleh? Padahal sama-sama kertas, bahkan dalam macam ini saja. Aku di pemurah orangnya, aku bagikan Harakah semuanya, Putusan Malaysia semuanya, berat jadi berat. 300 RM itu tidak sampai 1 gram. Ini beratnya setengah kilo. Tetap akan tolak. Berarti tidak boleh kita menyamakan antara kertas dengan kertas. Kertas yang tadi itu mempunyai nilai emas dan perak, makanya itu wajib zakat. Kalau kita katakan nilainya kertas itu sama dengan kertas, sebanyak berapa bilion pun duit Anda, kalau dihitung-hitung apalagi dengan akhbar, itu kertasnya murah betul. Sampai 1 ton pun berada, paling nilainya dalam 100 atau 1000 ringgit saja. Kalau begitu tidak ada yang wajib untuk mengeluarkan zakat kalau kertas dinilai dengan kertas. Bes apa? Ya, malam ini terakhir. Silakan. Nabi Khidir masih hidup lagi? Nabiullah Khidir ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah meninggal dunia. Pendapat yang mengatakan Nabiullah Khidir sudah meninggal dunia itu berlandaskan kepada hadis Nabi. Nabi kita katakan tidak ada seorang pun daripada sahabatku yang sampai ke penghujung atau yang berusia sampai ke 100 tahun yang akan datang. Jadi Nabiullah Khidir dikatakan atau disenaraikan daripada kumpulan sahabat yang termasuk dalam hadis itu. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan Nabiullah Khidir terkecuali dan hidup sampai pada detik kita sekarang. Itu pendapat kebanyakan daripada ulama tasawuf. Nabiullah Khidir masih hidup dan ramai di kalangan para aulia yang berjumpa, yang bertemu dengan beliau. Tapi untuk secara 100% dengan jawaban yang pasti itu tidak dapat kita
pastikan. Akan lebih pasti dengan orang yang pernah bertemu, akan tetap bimbang dalam keraguan dengan orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Lagi di sini dalam pada lapar. Kalau sudah lapar kita berhenti. Haji ada lagi kan banyak untuk itu. Bang, terakhir ini si Jason. Yang soalan yang mengatakan asal baca Quran tu. Kalau tak silap saya dia tanya tadi kalau perempuan yang haid. Perempuan yang haid tapi tak nyaring. Ya, tapi kalau dia baca nyaring, baca nyaring berdosa. Dengan hadiah pun tidak boleh. Dosa macam mana nak hadiah? Allah tak bagi dia baca Quran dengan nyaring. Kalau baca dalam hati, baca hanya dengan penglihatan, dia kan tak nyaring kan? Dalam hati. Dalam hati. Itu maknanya boleh diadakan sama dengan pahala. Yang saya nak tanya ialah hadis Nabi kafal bimar'i fikhan idza abadallah. Bukankah semua orang Islam itu dia menyembah Allah? Adakah bermakna semua orang Islam itu dia kafir? Ya, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis kafa bil mar'i fikhan. Cukup seseorang itu dilemparkan dalam golongan orang-orang kafir kalau pada saat dengan dia menyembah Allah. Kata-kata menyembah Allah itu kan diantara daripada hikam hadis atau al-hadis al-muhkamah atau antara daripada untayan-untiara hikmah daripada hadis-hadis Rasulullah syamil semua abad Allah bukan abad dengan sujaya abad